Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Gerard Silitonga dan selamat datang di channel saya. Untuk video ini, saya akan menjelaskan tentang proses serta fungsi dalam salah satu manajemen sumber daya manusia, yaitu personnel maintenance. Nah, alasan saya memilih studi kasus personnel maintenance ini, itu menurut saya tuh karena kegiatan ini merupakan satu dasar yang paling penting menurut saya, karena dalam kegiatan ini itu biasanya memelihara sumber daya manusia, di mana mereka harus memastikan bahwa kesehatan fisik mereka maupun mental mereka dan serta kekuatan mereka tuh dijamin baik. Karena jika sudah terjamin baik, suatu organisasi ataupun perusahaan bisa berjalan dengan baik secara efektif maupun efisien. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kegiatan personal maintenance ini. Dan personal maintenance ini bisa juga dikatakan dengan pemeliharaan karyawan. Jadi, personal maintenance ini atau pemeliharaan karyawan ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap loyal dan bekerja produktif guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan, sehingga keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan sangat perlu mendapatkan pemeliharaan yang sebaik-baiknya. Dan fungsi personal maintenance ini menyangkut terutama perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan dengan pengertian terjaga tetap sehat dalam menjalankan tugas serta terkontrol sikap dan emosinya. Di samping itu juga keamanan dan keselamatan karyawan mendapat jaminan sehingga minimal telah sampai pada tingkat kesejahteraannya. Baik, sekarang untuk tujuannya. Pemeliharaan karyawan ini dilakukan dengan tujuan baik demi kepentingan perusahaan maupun para karyawan. Pemeliharaan karyawan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan adalah agar meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi, menumbuhkan loyalitas dan menurunkan penggantian, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, mengefektifkan proses pengadaan karyawan. Oke, dan di dalam kegiatan personal maintenance ini ada beberapa metode, yaitu pertama metode komunikasi yang merupakan nafas kehidupan suatu perusahaan, karena kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan dapat disebabkan oleh proses komunikasi yang tidak efektif, sehingga komunikasi sangat penting ketika menjalankan efektivitas perusahaan. Kemudian kita mempunyai metode insentif. Metode ini merupakan tindakan yang tepat demi pemeliharaan karyawan, yaitu dengan pemberian insentif secara adil dan layak supaya karyawan merasa mendapatkan perhatian dan pengakuan atas prestasi yang dicapainya, sehingga semangat kerja dan loyalitas karyawan akan lebih baik. Ketiga, ada metode kesejahteraan karyawan. Metode ini merupakan metode wujud perhatian pada tingkat kesejahteraan karyawan agar merasa betah tetap bekerja sampai pensiun. Yang keempat, ada metode keselamatan dan keselamatan kerja. Metode ini bertujuan agar para karyawan bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan lain yang dapat menurunkan atau bahkan dapat menghilangkan produktivitas kerja, dan agar karyawan mendapat kesehatan yang optimal sehingga mencapai produktivitas yang maksimal. Kelima, ada metode hubungan industrial. Metode ini bertujuan ingin mencapai terciptanya suatu kondisi kesejahteraan bersama antara karyawan dan pengusaha. Sekian dari penjelasan saya tentang personal maintenance ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah maupun ucapan yang sudah saya sebutkan. Saya harap penjelasan ini bisa membantu. Demikian dari penjelasan saya. Terima kasih untuk menonton videonya.